Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Di sini kita akan berbicara dengan salah satu mahasiswa S2 di Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu bersama Ustadz Kiki Zaki Alawi. Di sini kita akan mengupas sedikit mengenai tentang pendidikan dan bagaimana keadaan di kampus S2 di Al-Azhar Kairo ini. Saya persilakan untuk Ustadz Kiki Zaki Alawi. Terima kasih atas waktunya untuk Ustadz Nur Khalis ya. Berbicara tentang S2 di Al-Azhar ya. Bagi saya merupakan suatu hal yang penuh dengan tantangan. Soalnya memang pada demikian saya sering mendengar ya cerita dari senior-senior, dari kakak-kakak kelas yang udah mengalami belajar di jenjang S2, memang mengalami banyak kesulitan. Kesulitan yang pertama mungkin ya diantaranya mungkin disiplin belajarnya juga berbeda ya. Mungkin kuliah ya Karena memang mungkin bahasa kita kan berbeda. Ya berbeda. Untuk kuliah mungkin ya kita bisa aja hadir di akhir pertemuan aja untuk mengambil koror dari tutur, sedangkan kalau di S2 itu kayaknya kalau mengikuti sistem seperti itu tidak bisa. Kita bisa jatuh gitu. Kita perlu ya agak rajin lah hadirnya. Jadi memang berbeda kayak di S1 ya. Beda. Rata-rata kan kalau S1 biasanya mahasiswa itu ya hampir-hampir ujian udah ngambil mengkoror-mengkoror hampir semua kita yang mengalami itu lah. Bahkan kayak gitu juga, kalau bahkan walaupun kita tidak hadir ya kita akan lulus selagi bisa baca mengkoror. Dan lagi biasanya sebelum ujian itu tiap dokter ngasih kisi-kisi gitu. Ya seperti itu. Untuk S2 saya belum mengetahui ya bagaimana, apakah sistemnya sama kayak di kuliah, di akhir pertemuan ngasih kisi-kisi mengkoror. Sampai saat ini buat saya pribadi belum tahu. Tapi yang jelas kalau pakai sistem kayak tadi itu belum bisa dipastikan bisa lolos nanti. Belum, walaupun seandainya di akhir kata dokter para dosen ngasih mengkoror ke kita, terus bagaimana kita mempelajari bukunya? Iya. Soalnya mengkoror di S2 itu lebih sulit dan lebih merujuk ke sumber aslinya itu yang dipelajari. Jadi tidak bisa membacanya sendirinya, harus dengan hadir langsung di tempat muhadharah. Dan juga kemungkinan di pertengahan muhadharah itu dokter memberi kayak penjelasan yang tidak ada di mukor. Ya itu sering sekali terjadi itu. Sering sekali. Bahkan saya juga ya, pengalaman saya sendiri ya, ketika baca kitab ya Marawi aslinya, belajar sendiri itu gak paham. Pas masuk ke muhadharah di kuliah, masalah sekali ya banyak sekali putus-putus, maksudnya pemahaman baru yang ya berkah hadir gitu ya. Berkah hadir, berkah menghargai guru, itu mendapatkan nilai plus buat kita kan. Jadi selama ada di jenjang S2 ini, pengalaman yang sebelumnya belum pernah dialami antum itu apa? Maksudnya dari segi pendidikannya. Kalau di S1 kan kayak saya sendiri kan sekarang ada di S1 ya, kemungkinan besar gambarannya seperti itu. Kalau di S2 itu seperti apa? Kalau di S2 mungkin penjelasan dokter itu berbeda atau ada sisi tanya jawab atau gimana gitu. Kalian menjelaskannya seperti apa? Sebenarnya kalau dalam konteks ini sih gak jauh beda sebenarnya. Jadi sistemnya sama muhadharah, dokter itu baca kitab, menjelaskan, habis itu dipersilakan yang mau menanya. Sebenarnya ya itu gak jauh beda sebenarnya. Berarti memang saya kan sebelumnya pernah kuliah di Indo kan, 1 tahun. Itu jurusan apa? Mungkin dulu saya perbandingan otak. Ya mungkin dulu bisa dibilang sih main-main gitu kan. Nggak tahu kemana kok bisa kesini gitu. Jadi dulu di rata-rata kayaknya di Indonesia itu sistemnya bukan dosen yang menjelaskan, tapi apa ya, tugas dari dosen itu dibagi ke mahasiswa terus dikasih tugas buat dijadikan makalah seperti itu. Nanti yang menjelaskan ya dari mahasiswa tadi. Tapi kalau di sini berarti berbeda itu. Memang sistem pendidikan di Mesir itu pengajarannya berbeda. Kalau di sini lebih mengandalkan sistem muhadharah, dalam artian dokter ya mengajar kita, ngasih kita gitu. Jadi kesempatan kita buat mempresentasikan apa yang
kita belajar itu sangat rendah sekali. Sebenarnya di Indonesia itu seperti yang antum katakan tadi, memang S1 itu udah penuh dengan tugas, penuh dengan latihan bicara di depan dosen, di depan para pendengar. Di sini itu bahkan sampai S2 juga, tapi di satu yang saya rasakan ya masih hampir sama. Nah, jadi itu masih dengerin paling nanya kalau ada yang ada sesuatu masalah yang belum dipahami seperti itu. Dan Ustadz Kiki Zaki ini sudah berapa tahun kan belum pulang ke Indo? Aduh, ditanya ini agak banget nanti mirip-mirip Bang Toy. Alhamdulillah saya datang sini pada tanggal 1 Oktober 2017 ya. 1 Oktober banget. Dan sekarang udah 2023 ya. Jadi udah 5 tahun masuk ke 6 tahun. Dan bentar lagi kan mau masuk bulan Ramadan nih. Jadi ya saya udah hampir ke 6 kalinya sekarang. 6 kali lebaran di Mesir ya. Ini berarti gak ada rencana pulang nih? Boleh. Kalau ada sponsor boleh aja. Mau sih pulang, cuman nyari waktu yang tepat. Keadaan yang tepat belum tepat. Jadi memang sekarang masa-masa buat nabung dulu kan? Ya nabung, memanfaatkan waktu ya kosongan di sini untuk belajar. Di Indonesia itu ya agak susah belajar di sini ya. Soalnya ya buat saya pribadi ya, saya belum berani upload atau ya men-share ilmu secara luas sebelum ya kita mematangkan. Soalnya ilmu kan amanat itu. Iya. Berat untuk disampaikan kalau kita belum paham. Ustadz Kiki Zaki ini juga memiliki channel YouTube ya Ustaz? Nanti bisa dilihat di deskripsi nanti. Oke, di sini bisa ditulis. Bisa diklik bersama Mas Nurholis. Berarti 6 tahun ada di Mesir. Pengalaman kira-kira yang nggak bisa dilupakan selama di Mesir ini apa? Ya, nggak bisa di luar dari konteks pendidikan tadi, mungkin muamalah dengan orang Mesir, ketemu sama orang Mesir di mana gitu. Banyak sih yang saya tidak bisa lupakan, terutama hal-hal kebaikan, terutama hal-hal yang bersangkutan. Iya, Masya Allah, Mesir ini merupakan negara yang unik. Ya. Betul sekali ketika saya dengarkan dari orang-orang bahasanya Mesir itu ya, kalau nemuin orang yang kayak Firaun benar ada, yang mau kayak Nabi, kayak para wali, emang sumbernya juga di sini. Dan saya termasuk orang yang banyak menemukan orang yang seperti Nabi itu, yang menemukan orang-orang baik di sini, baik muslimin atau masai. Ya, itu yang nggak akan bisa dilupakan dari keistimewaan negara ini. Karena menurut ya Nabi kembali lagi, kalau emang orang Mesir itu baiknya itu nggak tanggung-tanggung. Iya, nggak tanggung-tanggung. Tapi sebaliknya enggak gitu. Iya. Lagi bulan Ramadan ini orang Mesirnya banyak banget. Banyak sekali. Susah kalau mau dibandingkan dengan yang lainnya. Iya. Sini berlomba-lomba. Apalagi kalau main ke tempat di Darussan. Iya, di Darussan. Tiap sudut pasti ada mainan berlomba. Buka puasa. Jadi Ustadz Kiki Zaki ini dulu sempat tinggal di Darussan yang domisilinya itu rata-rata orang Indo. Tapi dibilang kampung Indonesia ya, mungkin katakannya begitu. Ya, kisaran kurang lebih 3 tahun tinggal di sana. 3 tahun. Ya, tahu lah gimana situasinya. Ada tetangga kita. Ya, alhamdulillah. Salah satu positifnya, hal yang positif tinggal di daerah saya itu sudah dekat dengan majelis ilmu lah. Jadi sekarang Ustadz Kiki Zaki ini di S2 ngambil jurusan apa? Jurusan usul fikih. Di S1 kemarin jurusan apa? Untuk fakultas syariah Islamnya itu belum ada penjurusan. Oh berarti secara umum. Masih secara umum berbeda dengan kuliah usuluddin atau kuliah. Kalau saya itu ya fakultas syariah Islam itu sama halnya seperti filosofi Islamnya. Jadi sampai tingkat akhir belum ada penjurusan. Paling ada dua ya. Ada 2 ya.
Tapi Izaki ini kenapa latar belakangnya kita memilih apa jurusan Usul tersebut? fikih. Nah, ini Mungkin ada kecenderungan. ceritanya panjang sih. Saya sempat habis selesai S1 itu mengalami berbagai kebingungan. Yang saya bingungkan antara ya dua jurusan usul fikih sama jurusan fikih am. Saya dua-duanya saya suka gitu. Oh iya. Walaupun ya fikih am agak lebih yang suka. Cuman setelah itu ya mengalami lama lumayan bingung gimana. Nanya-nanya ke senior, ke teman yang saya lihat ya nanya ke dia. Kayaknya lebih baik ambil usul fikih. Karena ilmu usul fikih ini langka dan sangat diperlukan. Bagaimana kita memahami ilmu fikih dengan benar, sedangkan ilmu usul fikihnya tidak kita kuasai. Iya. Itu kan fikih salah satu sumbernya adalah usul fikih. Kita yang dikaji dalam usul fikih kan tentang dalil Al-Quran, Sunnah, ijma qiyas. Yang mana ya hasil dari pengajian itu yang menghasilkan ilmu fikih. Iya. Jadi itu karena itu sih saya memilih jurusan usul fikih. Dan pernah juga ada senior ya, saya punya teman orang India namanya Abdul ya. Beliau udah tua, saya Abdul. Beliau juga bisa fikih. Beliau sebelumnya ngambil di jurusan kuliah yang lama yang 2 tahun tentang dirinya. Beliau ngambil fikih Muqarrar. Setelah itu beliau ya merasa kurang tidak nyaman, maksudnya kurang sesuatu yang barunya kurang. Jadi hal yang barunya katanya kurang, cuma gitu-gitu aja, sistem belajarnya kayak gak ada yang berubah. Akhirnya beliau meniatkan untuk pindah fakultas, bukan pindah fakultas tapi pindah kuliah, dari kuliah jurusan kuliah yang lama yang 2 tahun ke kuliah Justru ulum. bukan hanya pindah jurusan, Ya, pindah pindah ini, pindah ke kuliah ulum yang tahunnya cuma 1 tahun dan ada absennya. Jadi di sana beliau mulai ngambil usul fikih dan beliau ya sangat menikmati mempelajari usul fikih. Jadi sebelumnya pas di Indo itu sempat ada pikiran nggak sih mau S2 di sini gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi orangnya ngalir aja. Ngalir ya. Saya orangnya tidak terlalu berkarir. Ya, kayak kesini juga belajar di sini ya ngalir aja. Allah takdir saya kesini saya kesini. Jadi boleh diceritain gimana mungkin kenapa bisa kesini yang mungkin agak ambil di mana Ini kembali ke belakang nanti ya. ya flashback. Oke. Ya ceritanya ya dulu saya kan sekolah itu di SMK Pertanian, namanya SMK Cendekia Baitur Rahman ya. Itu ada 2 bidang kejuruan, pertanian dan komputer. Saya ngambil yang pertanian. Ya setelah selesai kelas 3 ya, kelas 3 itu ya Biasanya ada magang-magang gitu. saya pernah magang di tingkat 2 atau kelas 2. Kelas 2 pernah magang di pabrik. Di pabrik selama 2 bulan ya magang. Habis itu ya udah naik kelas 3 kan. Setelah selesai kelas 3 itu bingung juga saya mau kemana, kuliah gak punya uang, terus gak punya channel yang baik juga, terus kemana yang baik, terus buat yang tidak punya modal buat kuliah misalnya apa yang memutuskan apa gitu. Nah juga saya mau ikut tes itu ya gak tahu ikut setegan kan belum tahu memang karena di kampung kan yang informasi pasti ini. Terus sekolah saya itu baru angkatan pertama saya, jadi angkatan pertama guru saya masih ya itu baru-baru semuanya, jadi masih sistemnya percobaan sistemnya kan sekolah saya juga ya seadanya fasilitasnya. Jadi setelah lulus datanglah tawaran untuk belajar di Mediator. Yang dulu Mediator Alkausa itu Mediator yang akan mengajarkan kita cara persiapan buat ke Timur Tengah. Ya. Berarti semacam Mediator itu semacam kursusan ya, semacam 4 kursus bahasa Arab lah gitu, bahasa Arab dan keilmuan. Karena awalnya bukan saya yang mau ditunjuk buat belajar di Mediator itu. Oh jadi ada teman saya yang pintar-pintar orangnya, yang terpandang di sekolah. Ya emang kecuali kita juga butuhnya buat saya. Cuma karena pada Allah menakdirkan dari Allah ya saya. Mungkin secara keluarga ada yang pernah ikut ini
tariko apa soalnya? Belum sih, saya kenal tariko, kenal para ulama di sini, bahkan kayak kenal Habib Umar juga di sini saya. Berarti Habib Umar dulu sempat kesini, sering kesini ke Ya dulu pas awal-awal saya ini sering kesini ya, kan saya juga sering bekerja ya, kerja di darasan juga ya? ya di Raudhatul Naim di samping Sayyidina Husain. Dulu beliau sering ngadain kajiannya setelah subuh, kitab beliau itu Obat Nurul Mu'min, Mukhtasar ini rukun ibadah. Jadi ya saya tahu para ulama-ulama kibar itu, ulama-ulama besar ya, internasional di sini. Di sini. Ya awal-awal kadang saya juga minder. Orang teman-teman udah pada tahu itu ulama, saya belum tahu. Tapi ya, alhamdulillah ya dikasih jalan buat mengetahui mereka, bahkan buat bertatap muka langsung sama mereka. Jadi rencananya mau ngambil berapa tahun di Mesir? Sebagaimana saya bilang tadi, saya itu orangnya ngalir. Ngalir. Maksudnya untuk sekarang sih ya saya belum membatasi waktu ya. Karena memang mungkin belum ada pengikat seperti itu. Iya. Saya masih bebas, merasa bebas aja ya. Iya. Berapapun itu di sini nggak apa-apa. Dan alhamdulillah membuat kedua orang tua saya bisa konfirmasi keduanya. Alhamdulillah tidak memaksa saya buat pulang. Walaupun nggak pulang selama 5 tahun nggak apa-apa. Mungkin belajar di sini. Berarti by the way Ustadz Kiki Zaki ini belum ada calon gitu. Jadi belum kesini. Ya, calon udah ada. Udah Allah tulis. Cuman saya belum tahu. Seperti itu. Saya juga kaget sebenarnya bilang ada gitu. Ternyata adanya di Lampung. Ya dong. Soalnya saya ya banyak mengambil pelajaran sih. Banyak mungkin orang yang pacaran lama yang ngeluarin uang, ujungnya malah nikah sama orang lain. Kan jadinya ngejagain jodohnya orang lain. Iya sudah. Ya, tapi ya saya sarankan ya jodoh juga harus diperjuangkan. Iya. Harus dicari. Ya. Ya. Punya yang udah tertulis. Berarti gimana dengan Ustadz Kiki Zaki ini Tentang tentang masalah pernikahan, sebuah pernikahan? Yang paling penting sih kesiapan mental menurut saya. Soalnya yang nama nikah kita bukan hanya sebatas menyalurkan hawa nafsu kan? Tapi ya bagaimana kita siap untuk mendidik seorang istri, bagaimana kita harus siap mendidik keturunan kita nanti, bagaimana ya kalau kita belum siap ya mungkin nikah cepat juga bisa berantakan. Iya. Ya, bagaimana kita ya? Karena memang nikah itu bukan perlombaan kan? Iya bukan. Mungkin ya banyak orang yang lebih dulu nikah dari saya dan umurnya lebih muda. Lebih mudah. Tapi lebih duluan ini maksudnya hancur ya. Baru beberapa bulan atau beberapa tahun bisa. Karena memang mungkin mentalnya belum siap dan ya nikah itu ya kan buat ibadah gitu kan. Masalah sunnah, bagaimana kita mengajarkan akhlak Rasul di lingkungan keluarga kita itu kan harus ditanamkan. Kalau kita sudah siap akan itu, siap mental, mungkin akan mudah, ya, akan lancar dalam proses penjawaban pengurusan keluarga kita. Ketika ada masalah, ya ketika ada masalah bisa menangani. Mungkin bedanya ya nikah yang berumur dengan yang masih muda itu ya di dalam pernikahan namanya masalah tetap ada. Cuma cara menanggapinya itu beda gitu mungkin. Kalau apa ya, calon pasutri atau pasangan suami istri itu belum siap mentalnya, mungkin ada masalah sedikit pun bisa jadi berantakan. Iya. Jadi kalau udah ada kesiapan mental gitu, ada masalah bisa nanggapin. Ya. Tapi kalau dari bacaan ulama-ulama kita gitu mengenai pernikahan itu seperti apa? Mungkin aku pernah entah itu nanti nyerempetnya sama poligami atau gimana seperti itu. Buat pernikahan. Ya, saya kan alhamdulillah kan kadang sering hadir di majelisnya guru saya Yusri ya. Kadang ya ada yang menanya gitu, beliau doain saya agar bisa cepat nikah atau apa gitu kan. Ya jawaban beliau katanya kalau kita pengen nikah benar-benar, persiapkan benar-benar ya al-akhdhu bil asbab gitu kan. Khudil asbab gitu kan. Al-mubah al-mutah yang boleh dan yang tersedia gitu kan. Ya kalau kita mau nikah zaman sekarang, lihat lingkungan kan. Zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Mungkin banyak lah orang yang ridho dengan qul huwallahu ahad misalnya. Dengan hanya baca surat apa gitu terima. Terus sekarang kan mungkin keadaan masyarakat berbeda lagi, agak meningkat kemauannya dan sebagainya, maka kita harus mempersiapkan itu, mempersiapkan ya maharnya,
dan ke depan. Itu salah satunya gitu. Salah satunya itu. Mungkin ya tiap negara, tiap tempat mungkin berbeda ya. Ya tinggal nyesuaiin aja. Kita hidup di mana, mau nikah sama siapa, itu siapkan. Kalau kita mau nikah di Mesir, tahu gimana persiapannya. Harus nyiapin uang berapa ratus juta gitu kan. Di Indonesia mungkin lebih mudah kan. Iya. Seperti itu. Jadi emang di mana-mana pernikahan itu yang dilihat ya lingkungannya juga saja. Iya. Di mana adatnya seperti itu yang disampaikan Ustaz Kiki juga. Banyak teman-teman saya kok nggak nikah sama orang Mesir gitu. Iya. Lalu orang apa teman-teman itu tidak tahu, maksudnya kurang bisa mengenal gimana lingkungannya orang Mesir. Iya. Bahkan orang Mesir pun ada yang bilang kalau mahar orang Indo itu ternyata nggak semahal orang sini juga. Iya. Karena saya pernah dengar saya pernah hadirkan di acara pernikahannya adiknya salah satu syekh. Dia katanya bilang, ada sebagian keluarga bilang, katanya kita itu suka menikahkan anak kita dengan saudara kita. Tujuannya kenapa? Agar murah katanya. Jadi tanya terusnya, berapa biayanya kalau murah? Ya, asal min almiah. Nih, dulu itu ya sekitar kisaran lebih dari 100 juta ya. Ya, itu sama saudara. Kalau sama orang lain bisa mahal. Bisa lebih dari Besar itu. negonya. Juga mungkin salah satunya biar menjaga ini ya, juga Menjaga masa depan, apalagi ya yang negara kan beda kulturnya. Seperti itu. Masing-masing punya ya adat masing-masing. Iya. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak punya rumah juga bisa numpang sama orang tua bisa dulu. numpang dulu sama orang tua gitu. Itu tidak aib, tidak merupakan kesalahan. Kalau di sini kalau orang sudah nikah masih tinggal di orang tua itu aib. Aib berarti. Aib ya. Makanya mereka ya mentok-mentoknya tetap harus ngontrak rumah, harus Oh, mengejar. berarti iya kayak gitu. Ya, jadi tetap harus bisa dari orang tua tinggalnya, nggak boleh serumah. Kayak banyak Karena memang merupakan aib tadi. ya aib. Kalau udah nikah mesti tinggal di rumah. Jadi pandangan Ustaz Kiki ini tentang dunia usaha, Ustaz. Dunia usaha. Dunia usaha itu untuk mahasiswa itu sebenarnya merupakan apa ya, Ustaz? Bisa dibilang pandangan miring apa enggak, Ustaz? Tentang dunia bisnis. Bahkan kita kan sebagai muslim pun Nabi enggak ini kan, tidak menginginkan namanya untuk menjadi orang yang minta-minta kan seperti itu. Iya. Ya intinya Nabi itu kan enggak pengen kita ada tangan di bawah gitu. Lebih baik ada tangan di atas gitu. Jadi dulu dia yang apa namanya kita kerucutkannya untuk mereka kita sebagai mahasiswa ya, belajar terus di luar negeri. Pada dasarnya kita datang ke sini ya untuk belajar untuk ilmu. Maka dari itu ya kita prioritaskan itu berdasarkan belajar. Adapun mungkin ya sebagian orang mau nambah pengalaman. Ya menurut pandangan saya tidak apa-apa nambah pengalaman. Tapi jangan sampai kita terjatuh dalam pengalaman itu selamanya. Maksudnya sampai meninggalkan belajar lah. Itu tidak boleh menurut pandangan saya. Tapi memang usaha itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, cuma pengalaman buat pengalaman. dan ya mungkin tidak semua orang yang kuliah di sini tuh orang mampu. Iya. Dalam artian ya dalam hal ini saya menegaskan bahwasanya ketika orang yang pas-pasan misalnya butuh biaya, nggak apa-apa kerja, berusaha, jual beli dan sebagainya, tapi sesuai dengan kebutuhan, tidak buat memperkaya diri ya. Iya. Kayaknya datang ke sini hanya buat kerja misalnya, kan keluar daripada tujuan utama. Iya. Jadi kalau bekerja buat bertahan hidup, buat misalnya beli kitab, bayar kuliah dan sebagainya, Itu kan hal yang perlu kita nggak bisa kabur hal itu. Iya. Nggak apa-apa, silakan aja. Saya Tapi memang S2 di Azhar itu minimal berapa tahun dan maksimal berapa tahun? namanya maksimal kayaknya nggak ada. Nggak ada. Biasanya Sampai selesai tugas disertasi. ya, sesuai menyesuaikan orangnya namanya. Menyesuaikan orangnya. Siapa yang lebih cepat mungkin dia bisa lebih cepat. Siapa yang nyantai aja, gak diurus-urus, gak ditulis-tulis ya kapan beresnya gitu. Jadi untuk pembatasan waktu sih belum bisa Pastikan. dipastikan. Mungkin ada yang bisa menyelesaikan ya dalam waktu 4 atau 5 tahun, mungkin itu yang paling tercepat mungkin. Dapat rata-rata yang kita dengar ya di atas itu lah, di atas 6 tahun. Iya. Tapi emang berbeda ya, S2 di Mesir itu kan 4-5 tahun. Kalau di negara-negara lain kan ada yang 2 tahun, rata-rata kayaknya 2 tahun, 2-5 tahun. Iya. Di Indonesia pun kayak gitu ya.
Sebenarnya yang bikin lama ya menulisnya itu, Menulisnya. yang buat itu menulisnya. Adapun kalau buat targetnya, Tapi itu kayak apa sih? target itu kayak ya pembekalan lagi. Sistemnya kayak kuliah lagi, pembekalan. Ya agar kita itu menulis tidak sembarangan menulis. Jadi ada dua kan, ada kuliah dulu itu buat pembekalannya targetnya 1 tahun. 1 tahun. Buat S2-nya itu. Ada kuliah yang lama itu targetnya 2 tahun. Targetnya 2 tahun. 2 tahun. Itu di sana ya kita ya diajarin pelajaran-pelajaran khusus kita yang akan kita pelajari. Mungkin ya nampaknya agar kita itu ketika menulis tidak blank, kita punya banyak sumber gitu sehingga kita menulis mudah. Jadi kalau tapi itu mahasiswa diperkenankan untuk nulis dulu atau sebenarnya apa nunggu menyelesaikan ahli dulu baru boleh mengajukan dulu dan menulis dulu. Itu masalahnya di Mesir itu susah ditebak, makanya jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada orang yang menulis dulu itu diajukan. Jadi tidak bisa. Jadi kemungkinan bisa menulis sendiri, cuma nanti khawatirnya ketika diajukan itu ditolak soalnya. Ya, ditolak. Jadi tulisannya itu sia-sia bisa dibilang. Waspadalah. Gitu. Ya cukup sekian bincang-bincang kita di podcast obrolan sarjana langit ini. Terima kasih untuk Ustaz Kiki Zaki penyampaiannya yang Sama-sama. daging banget kita dengarkan dari awal hingga saat ini. Jadi saya yang berterima kasih kepada Ustaz Khalid yang sudah meluangkan waktu untuk ya bertanya-tanya kepada saya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya saya juga Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya sama-sama, maksudnya sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ya sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.